Sudah berada di bulan Agustus yang biasa kita kenal dengan sebutan bulan kemerdekaan, karena memang bulan Agustus adalah bulan di mana negara yang kita cintai ini diproklamirkan kemerdekaannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الخادرون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini kami berwasiat kepada pribadi dan seluruh para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah iman dan takwa inilah yang menjadi perbekalan terbaik seorang hamba untuk mengarungi samudra kehidupannya di dunia, terlebih lagi kehidupan kelak di yaumil qiyamah. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian menjadi umat-umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini kita sudah berada di bulan Agustus yang biasa kita kenal dengan sebutan bulan kemerdekaan. Karena memang bulan Agustus adalah bulan di mana negara yang kita cintai ini diproklamirkan kemerdekaannya, yang tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. 2 hari ke depan kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Mulai daripada 1 Agustus kemarin sudah mulai kelihatan dan terasa semangat kegembiraan, semangat sukacita, rasa syukur kita akan kemerdekaan Republik Indonesia.
kelihatan dari mulai kita menghiasi rumah kita dengan ornamen-ornamen aksesoris yang bernuansakan kemerdekaan. Kita memasang umbul-umbul, kita mengibarkan bendera sangsaka merah putih. Ini adalah salah satu bentuk kegembiraan, di mana lagi rangkaian-rangkaian acara yang biasa kita gelar, baik instansi maupun swasta, melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan dalam rangka bergembira, bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kalau kita berbicara tentang yang namanya syukur, syukur ini adalah salah satu bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah, kata Allah, dan saat engkau bersyukur maka Allah akan tambahkan. Kata ulama kita, ada dua makna ditambahkan di sini. Berkahnya ditambah dan jumlahnya pun juga bisa ditambah. Maka setiap diri kita ini bersyukur apapun bentuk nikmat yang kita syukuri. Maka bisa jadi Allah akan tambahkan keberkahannya, atau bisa jadi Allah akan tambahkan jumlahnya. Termasuk kita mensyukuri hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terkadang di dalam meluahkan, merealisasikan, menumpahkan rasa syukur kita atas kemerdekaan Republik Indonesia ini terkadang belum sempurna, bahkan terkadang malah berlebihan. Maka ada seorang ulama tafsir menafsirkan atau menjabarkan tentang kesempurnaan syukur itu. Beliau bernama Syekh Abdul Halim Mahmud. Di dalam sebuah kitab beliau Al-Fatawa, beliau menjabarkan tentang kesempurnaan rasa syukur. Kata beliau, barulah dikatakan sempurna rasa syukur kita itu kalau dihadirkan tiga hal. Yang pertama, kata beliau, kesempurnaan rasa syukur yang pertama adalah kita meyakini dalam diri ini bahwa kenikmatan yang kita rasakan tiada lain dan tiada bukan melainkan adalah pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 80 tahun lamanya. Seorang muslim yang bersyukur kepada atas nikmat yang Allah berikan, termasuk kemerdekaan ini, kata beliau, tentunya harus kita sempurnakan rasa syukur ini. Yakinkan dalam diri bahwa kemerdekaan yang sudah kita rasakan sampai 80 tahun lamanya ini tiada lain dan tiada bukan adalah pemberian anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang kita menghargai, menghormati pengorbanan para pejuang-pejuang kita. Memang betul mereka yang berjuang, memperjuangkan, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, dan lain sebagainya. Tetapi kesemuanya itu, jangan dimuliakan Allah, tidak ada apa-apanya bila tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendiri bangsa kita ini dengan sadar bahwa untuk meluahkan rasa syukur kemerdekaan, salah satunya yaitu meyakini
bahwa kemerdekaan, nikmat kemerdekaan yang kita rasakan tiada lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pendiri bangsa kita menuangkan di dalam sebuah kalimat yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita 1945 yang berada di alinea yang ketiga, dituangkan dengan kalimat atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Para pendiri bangsa kita ini menyadari bahwa perjuangan para pahlawan kita ini tidak ada apa-apanya apabila tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnakan rasa syukur kita ini yang sudah ke-80 tahun kemerdekaan Republik kita, sempurnakan dengan meyakini bahwa kemerdekaan yang kita rasakan adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, kesempurnaan daripada rasa syukur kita ini, yang kedua adalah memanfaatkan, mempergunakan sebaik-baiknya kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya. Berbicara tentang kemerdekaan, kita bersyukur kepada Allah. Maka salah satu caranya mensyukuri kemerdekaan ini adalah pergunakan, manfaatkan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita memajukan bangsa dan negara kita ini sesuai dengan profesi, kompeten yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Pejabat, mari kita besarkan negara ini, makmurkan negara ini dengan keputusan-keputusan yang mensejahterakan masyarakatnya. Namun zaman dimulakan Allah, sayang disayangkan beberapa minggu terakhir kita disuguhkan beberapa keputusan, kebijakan yang rasa-rasanya kembali ke dalam kepenjajahan. Memang betul kita tidak dijajah secara fisik, tetapi secara mental, psikologi, rasa-rasanya kita terjajah kembali oleh bukan orang asing, tetapi oleh pejabat-pejabat kita. Beberapa hari terakhir kita disuguhkan informasi bahwa ada beberapa kebijakan-kebijakan, diantaranya rekening kita, uang tabungan kita, kalau tidak bergerak, tidak dimanfaatkan 3 bulan berturut-turut, maka akan diblokir. Dan terbukti Ustaz Dastat Latif, rekeningnya saat beliau ingin mencabut, menarik uang untuk membayar bahan-bahan pembangunan masjidnya, ternyata rekening beliau sudah diblokir. Padahal kata beliau, negara meminta kita untuk menabung, tapi kok saat kita menabung, negara yang memblokirnya. Tanah beberapa tahun tidak dimanfaatkan, akan diambil oleh negara. Bahkan ada pejabat, menteri yang melontarkan kalimat, apakah mbahmu yang membuat tanah? Yang pada akhirnya diklarifikasi dan memohonkan maaf. Beberapa hari terakhir, kemarin salah satu pejabat, bupati di wilayah yang lain sana menaikkan pajak, bahkan dengan lantang dia menantang masyarakatnya. Pada akhirnya masyarakat turun memperlihatkan kekuatannya. Hari ini pun juga kabupaten tetangga kita di Bone akan diadakan demonstrasi besar-besaran. Sebab apa? Ada kebijakan kenaikan pajak yang rasa-rasanya menindas masyarakat. Kalau saya ingin berpendapat bahwa tidak ada masalah sebenarnya kalau tinggi pajaknya, kecuali seimbang dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kondisi kita semakin hari semakin memprihatinkan. Justru pejabat kita yang harusnya menghadirkan keadilan sosial, justru seakan-akan
memeras masyarakatnya sendiri. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita yang memegang kepentingan, yang memegang kekuasaan, diberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu memanfaatkan jabatannya tiada lain dan tiada bukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang terakhir jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan rasa syukur kita setelah kita meyakini bahwa nikmat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita memanfaatkan, mempergunakan sebaik-baiknya nikmat tersebut dengan yang baik. Yang ketiga, kata beliau, kesempurnaan kesyukuran kita itu adalah si kita senantiasa menyebut-nyebut nama yang memberikan kenikmatan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita saja saat kita diberikan sesuatu yang baik untuk kita, kita dituntut untuk menyebutkan namanya. Bagaimana dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Maka momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini, mari kita meluahkan rasa syukur kita dengan meyakini bahwa nikmat kemerdekaan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaatkan, pergunakan sebaik-baiknya kemerdekaan ini untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, luahkan rasa syukur kita untuk memperbanyak, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, tentunya lewat ibadah-ibadah. Semoga kemerdekaan kita yang ke-80 tahun ini, semoga insya Allah kita mendapatkan keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari Jumat ini para pemangku-pemangku kekuasaan diberikan kekuatan dari Allah, diberikan amanah sehingga membawa negara ini semakin makmur di masa-masa yang akan datang. Dan pesan untuk masyarakat, mari kita menjalin persatuan dan kesatuan. Jangan ada saling membenci satu dengan yang lainnya. Sehingga insya Allah semakin hari negeri ini semakin diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di negeri kita. Terakhir jemaah dimulakan Allah, untuk menutup khutbah singkat ini, kami menyampaikan satu kalimat dari seorang negarawan yang bernama John F. Kennedy. Kata beliau, jangan engkau pertanyakan apa negara telah berikan kepadamu, tetapi pertanyakan dalam dirimu apa yang telah engkau persembahkan untuk negaramu. Semoga kita sekalian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, termasuk Allah mengampuni dosa seluruh pahlawan-pahlawan bangsa dan negara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.